أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita hari ini saum ya, tanggal 9 kita hari ini yaitu 9 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa mengawali sebelum kita besok puasa tanggal 10-nya ya. Jadi kita niatkan hari ini kita puasa di dalam rangka merealisasikan niat Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau telah berazam berniat kalau bertemu tahun depannya beliau akan puasa tanggal 9 Muharram ya. Maka kita yang mengeksekusinya ya, sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan benar-benar bentuk cinta kita kepada Nabi SAW dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai termasuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'man habba yaumil qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Ya, walaupun kita tidak sebanding dengan beliau alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in dalam segala hal ya, dalam segala hal, akan tapi kita memiliki modal yaitu kecintaan kepada mereka, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita mengawali pagi ini, yaitu kita kembali membahas tentang masalah-masalah jahiliyah. Kita masuk pada al-mas'alatu al-khamisah wal khamsun, yaitu poin atau masalah jahiliyah yang ke 55. Ta'assubuhum lima hum alaihi minal batil, yaitu ta'assubnya orang-orang jahiliyah, fanatiknya mereka terhadap kebatilan yang mereka berada di atasnya. Jadi mereka fanatik dengan kebatilan, dengan kekeliruan, dengan kesesatan yang ada pada mereka. Jadi mereka nggak mau meninggalkan kebatilan tersebut dengan alasan apapun, walaupun yang datang itu adalah seorang rasul yang benar dan yang dibawanya adalah Al-Quran yang merupakan kalam Allah, maka mereka tetap tidak mau. Mereka pun akan beralasan ya, at-ta'assubu lil madhabi, dan
ta'assubnya mereka, fanatiknya mereka terhadap satu pemikiran, satu pendapat, ya. Padahal pendapat tersebut adalah pendapat yang batil, yang keliru. Kaqaulihi fiha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat mereka, ta'assubnya mereka dalam surah Al-Imran ayat ke-73. Allah berfirman, "Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Dan janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Artinya yang sama-sama dengan Yahudi atau sama-sama dengan Nasrani, atau dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yaitu orang yang Islam tapi mereka Islamnya itu memang suruhan dari mereka, ya. Sebagaimana ayat sebelumnya yang mana mereka telah mengatakan kepada sebagian kelompok, wa qa'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berimanlah, berkatalah sebagian kelompok dari kalangan ahli kitab kepada sebagiannya, kalian beriman saja dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, yaitu kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Wajhan nahar, di awal siang, artinya untuk menunjukkan ya sudahlah, permulaannya kalian beriman saja, ya. Waqfuru akhirahu, kemudian sesaat setelah itu dengan alasan kalian tidak mendapati kebenaran di dalam ajaran Islam, maka kafir kembali, murtadlah kalian, ya. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat itu mau murtad, ya, mau murtad kembali mengikuti kalian, karena kan kalian ahlul kitab. Jadi kalau kalian beriman kemudian dengan alasan ternyata di agamanya Muhammad yang katanya ini agama terakhir, ya, penutup para nabi, ya, mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, ternyata tidak ada kebaikan sama sekali, maka kalian keluar saja. Dengan begitu orang-orang yang beriman yang lebih dulu beriman itu akan mengikuti kalian, karena kan kalian orang pandai, orang ahlul kitab yang pernah menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat maupun Injil, ya. Makanya di lanjutan ayatnya mereka mengatakan kepada para pengikutnya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian, Yahudi, Nasrani, ataupun orang yang masuk Islam tapi Islamnya pura-pura, dari golongan mereka. Baik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, at-ta'assubu al-mamqutu li syai'in huwa at-tamassuk bihi ma'al ilmi bi budlanihi. Ta'assub yaitu fanatik yang dimurkai, ya, terhadap sesuatu, yaitu adalah apa? At-tamassuk, berpegang teguh dengannya, dengan sesuatu tersebut, ma'al ilmi bi budlanihi, padahal dia tahu bahwasanya yang dipegang tersebut adalah satu kebatilan, adalah satu kekeliruan. Itu namanya at-ta'assub, ya. Jadi sebagaimana kemarin saya jelaskan bahwasanya perbedaan at-ta'assub dengan ittiba, ya. Kalau ittiba itu sama-sama at-tamassuk, dengan ta'assub itu sama-sama secara bahasa at-tamassuk. Cuma bedanya kalau ta'assub itu tamasuknya dengan sesuatu yang batil, ya, tahu itu batilan, dia masih berpegang teguh, itu namanya ta'assub, ya. Kalau bahasa kita mungkin sama, ya, fanatik gitu istilahnya. Adapun ittiba itu tamasuk tapi dengan sesuatu yang benar-benar itu satu kebenaran. Makanya pengikut Rasul alaihi salatu wasallam itu tidak dikatakan muta'assibun, orang-orang yang ta'assub, tapi dikatakan muttabi'un, yaitu orang-orang yang mengikuti, karena mengikuti kebenaran, ya. Beda dengan muta'assib. Kalau muta'assib berarti orang yang berpegang teguh dengan sesuatu yang sesuatu itu jelas batilnya, ya. Makanya di sini dikatakan
At-ta'assub itu adalah at-tamassuk bihi ma'al ilmi bi budlanihi, yaitu berpegang teguh dengan sesuatu dalam keadaan dia tahu bahwasanya sesuatu yang dia pegang tersebut itu adalah satu kebatilan. Wa min masaili ahli jahiliyah, dan di antara masalah-masalah jahiliyah, ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, at-ta'assubu lil madhhabil al-batil. Bahwasanya mereka at-ta'assub fanatik dengan pendapat yang batil, pendapat yang keliru, yang jelas menyimpang. Wa li hadza qalatil yahud, ya, oleh karena ini orang-orang Yahudi mengatakan sebagaimana dari firman Allah tadi, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian mempercayai kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Artinya nek orang Yahudi urang. Ini sifat orang-orang Yahudi seperti itu. Orang Yahudi itu mereka itu inginnya mereka sendiri yang memegang peran. Ya, artinya apa? Kalaupun ada orang selain golongan dari keturunan Yahudi masuk agama Yahudi, mereka nggak peduli. Ya, mereka nggak peduli karena ta'assub mereka apa istilahnya, fanatiknya mereka itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Di luar itu mereka nggak gubris. Makanya kalau ada orang yang selain Yahudi memeluk agama Yahudi, orang Yahudi itu nggak ngefek. Ya, karena tujuan mereka itu bukan untuk agar supaya mereka dapat pengikut selain Yahudi itu masuk agama Yahudi, enggak. Tujuan mereka memang hanya untuk membuat kerusakan, ya, dengan berbagai macam cara agar manusia itu rusak. Makanya mereka ketika ada nabi pun dibunuh, ya, berusaha dibunuh. Sebagiannya berhasil dan sebagiannya lagi tidak, ya. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nu'minu bima unzila alaina. Ya. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Ya. Itu ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu, ya. Dan ya, yaitu apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan, artinya kepada Al-Quran, ya, ini yang diturunkan Allah juga dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran ini sebagai penutupnya, sebagai penyempurna. Maka mereka mengatakan apa? Nu'minu bima unzila alaina. Kami itu hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Ya, artinya kepada Al-Quran nggak mau beriman, tapi mereka beralasan hanya kepada Taurat, hanya kepada Injil, sudah itu kok, nggak mau yang lainnya. Ya, ala anbiya'ina faqat. Artinya kami hanya beriman kepada nabi kami saja, nabi-nabi dari Bani Israel saja. Yang lainnya nggak mau. Kitabnya apalagi, ya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat Abu Dzar, ya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, wa arba'atun minal Arab. Ini hadis panjang dan di dalamnya terdapat bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan ada 4 nabi itu dari bangsa Arab. Beliau mengatakan, Hud wa Syu'aib wa Saleh wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, ada 4 nabi dari Arab. Yang pertama adalah Hud, kemudian Syu'aib, Saleh, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dengan 4 nabi ini di dalam Taurat dan Injil yang sekarang ini enggak akan ada nama nabi ini. Ya, tidak ada nama keempat nabi ini. Kenapa? Karena mereka sudah antipati dengan bangsa selain Bani Israel. Mereka nggak mau masukkan. Ya. Ada juga yang mengatakan yang kelimanya yaitu Nabi Ismail. Tapi
Nabi Ismail ini Arabnya adalah musta'ribah, dan ini masuk di keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun selainnya seperti Syuaib, ya, Nabi Hud, ya, ini adalah al-aribah, Arabul aribah, yaitu Arab asli, ya. Karena Nabi Ismail, ya, alaihi salatu wassalam, itu bukan asli Arab, kemudian ditinggal di mana itu, di Makkah, ya, dan muncullah itu cikal bakal air Zam-Zam di situ, kemudian tinggal di situ, kemudian datanglah orang Arab asli, ya, Arab asli dari Jurhum, kemudian tinggal di situ karena di situ ada mata air yaitu air Zam-Zam, yang di situ tinggal Ummu Ismail, ya, dan juga anaknya Ismail, ya. Kemudian tinggal, akhirnya Nabi Ismail besar, kemudian nikah dengan suku Jurhum itu yang asli Arab. Maka terjadilah kolaborasi, ya. Akhirnya lahirlah keturunan dan muncullah sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang pertama yang dari luar Arab tapi bisa berbahasa fasih, karena di masa kecilnya itu sudah bergaul dengan suku Arab asli, yaitu suku Jurhum ini, ya. Baik, makanya dimasukkan, sebagian ulama memasukkan Nabi Ismail itu sebagai Nabi Arab, ya, walaupun Arabnya musta'ribah, yaitu yang keturunan istilahnya, bukan Arab asli, ya. Dan ini itu yang silsilah ke Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, wal wajib, ya, jadi mereka ketika disuruh beriman dengan Al-Quran, mereka mengatakan kami akan beriman, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, artinya kepada nabi-nabi kami saja sudah, ya. Selain nabi dari Bani Israel tidak mau, ya. Wal wajib an yu'minuna bima anzalallahu min anbiya'ihim. Padahal yang wajib itu adalah mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan dari nabi-nabi mereka. Wa ala ghairihim 'alal anbiya, dan juga kepada selain mereka dari nabi-nabi yang lain. Pokoknya kalau itu nabi, ya, entah itu diutus kepada kalangannya sendiri atau kepada yang lainnya, itu wajibnya dia harus mengimani seluruhnya. Tidak boleh untuk membeda-bedakan. Artinya di dalam beriman itu nggak boleh dibeda-bedakan. Nah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, kami tidak membedakan, ya, di antara ikrannya orang-orang beriman itu, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul yang ada. Ya, makanya di antara jawaban saya kalau nggak salah Ustaz Zakir Naik itu mengatakan, kalau orang Yahudi itu mengatakan kami saja yang masuk surga, orang Nasrani juga mengatakan yang masuk surga hanya Nasrani, selainnya enggak, ya. Maka lebih pantas lagi seorang Muslim itu yang masuk surga. Kalau seandainya orang Yahudi masuk surga, justru orang Muslim itu akan ikut masuk surga juga. Demikian Nasrani. Tapi sebaliknya, orang Muslim kalau masuk surga, Yahudi Nasrani belum tentu, dan tidak akan mungkin masuk surga. Kenapa? Kalau Yahudi Nasrani saja masuk surga, maka orang beriman ini juga akan ikut masuk surga. Kenapa? Karena kita beriman dengan nabinya mereka, ya. Kita beriman dengan Nabi Musa, kita beriman dengan Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, ya. Demikian juga kita semuanya orang beriman itu beriman dengan para nabi-nabi selainnya, ya. Makanya kita imani nabi secara global sebagaimana apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dzar tadi, ya. Itu disebutkan bahwasanya Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi? Yaitu 124.000.
Ya. Rasulnya berapa? Rasulnya adalah 313, dalam riwayat lain 315. Jam'an ghafiran, yaitu jumlah yang banyak, kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka ketika ada kabar semacam ini dari hadis yang sahih, kita imani secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabinya sekian banyak tersebut, ya. Kemudian kita imani secara detail dari nama-nama yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan nabi-nabi yang lain yang disebutkan namanya. Maka kita imani. Maka pantaslah kalau mereka mengklaim masuk surga, justru kaum muslim juga akan ikut secara otomatis. Ya. Tapi sebaliknya, kalau yang muslim yang masuk surga, maka mereka nggak akan ikut. Kenapa? Karena mereka nggak iman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi yang diutus, pokoknya diutus selain ke Bani Israel, seperti nabinya orang-orang Arab, ya, Hud, Saleh, Syuaib, ya, itu mereka nggak imani. Makanya nggak tercantum dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang sekarang ini yang sudah dirubah, ya. Maka nggak pantas mereka ikut nebeng, ya. Kalau secara akal-akalan kita yang harusnya pantas ikut nebeng. Kalau mereka memang benar-benar mengaku mereka saja yang masuk surga, ya. Karena kita beriman dengan seluruh para nabi, termasuk yang diakui mereka, ya, menjadi klaim bahwasanya itu hanya nabi mereka, ya. Maka yang wajib itu adalah mengimani, ya, bagi Bani Israel itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, yang wajib itu adalah mengimani nabi-nabi yang diutus kepada mereka, ya, terkhusus dan secara umum nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain mereka, ya. Ma'annahum la yu'minuna bima anzala 'ala anbiya'ihim, yang padahal mereka sendiri ngaku beriman kepada nabi-nabi dari kalangan mereka, sebenarnya mereka itu tidak beriman dengan nabi mereka. Kenapa? Dalam lanjutan ayat dikatakan falima taqtuluna anbiya Allah min qabli in kuntum mu'minin. Kalau kalian mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami itu beriman dengan nabi yang diturunkan kepada kami saja, ya, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi selainnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pertanyaan, yaitu istifham, pertanyaan tapi mengingkari, ya, mengingkari terhadap keimanan mereka yang mereka mengatakan kami beriman kepada nabi-nabi kami saja, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi kami saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pertanyaan tapi mengingkari mengatakan falima taqtuluna anbiya Allah. Maka kenapa kalian kok bunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Ya, jika kalian mengaku beriman kepada mereka. Ai hal fima anzalallahu alaikum qatlal anbiya alladzi taf'alunahu. Artinya apa? Apakah di dalam apa yang Allah turunkan pada kalian itu ada perintah untuk membunuh para nabi yang kalian telah lakukan? Ya, Nabi Yahya dipenggal, ya. Kemudian Zakaria, ya, digergaji, ya, dan masih banyak nabi yang dibunuh. Nabi Isa berusaha untuk dibunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, mengangkat ruh beserta jasadnya, ya, dan hanya diserupakan seorang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, dan kemudian terjadilah penyalipannya. Mereka sangka itu adalah Nabi Isa, ya. Jadi ini kontradiksi, bertentangan. Ucapan mereka kami hanya beriman itu hanya ngeles sebenarnya. Kami hanya beriman dengan nabi-nabi kami saja, itu ngeles. Kenapa? Karena buktinya mereka banyak membunuh para nabi dari kalangan Bani Israel sendiri, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kalau kalian benar beriman dengan nabi kalian, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian kok bunuh para nabinya Allah?
padahal itu juga dari kalangan kalian, Bani Israel. Ya, kalian bunuhi. Ya, apakah di dalam apa yang diturunkan Allah kepada kalian dari kitab kalian yang kalian pegangi itu seperti Taurat, Injil, ya, itu ada perintah untuk membunuh para nabi? Ya, ini pertanyaan bentuk pengingkaran. Wa min dzalika ta'assubu atba'il madzahib li madzahibihim min ghairi dalilin. Dan di antara yang demikian artinya sebagian pemikirannya orang-orang jahili yang ta'assub, yang fanatik dengan kebatilan, jelas tahu batil tapi masih dipegangi. Ya. Jelas batil tapi masih dipegangi dengan alasan untuk menghindar, alasan yang diada-adakan, ngeles istilahnya. Ya, suruh beriman dengan Al-Quran, ngelesnya kami hanya beriman dengan Taurat dan Injil kok. Ya, selain itu nggak mau. Tapi kok kenapa menyimpang dari Al-Quran, dari Taurat dan Injil itu sendiri? Maka di antara bentuk-bentuk ta'assub, bentuk-bentuk fanatik, yaitu mengikuti kebatilan, yaitu ta'assubnya atau fanatiknya di dalam mengikuti madhab, pendapat-pendapat, ya, tanpa dalil, tanpa dalil. Wal wajibu 'alal muslimina umuman wa 'ala talabatil ilmi an yatba'u al-haqq. Maka wajib bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin secara umum dan kepada thalabul ilmi khususnya yang memiliki ilmu, yang sedang proses di dalam mencari ilmu, itu untuk mengikuti kebenaran, sawa'un kana fi madhhabihim, baik kebenaran tersebut ada pada madhabnya, ya, ada pada madhabnya, artinya madhab yang diikuti, ya, kelompok yang diikutinya, wa fi madhhabi ghairihim, ataupun kebenaran itu berada pada madhab selainnya, ya, atau pendapat dari imam yang lain yang mungkin tidak dia ikuti secara amalan, ya, karena kita tahu, ya, di dunia Islam ini ada sering kita disebutkan bahwasanya ketika sholat seperti ini, ya, gerakannya ini mazhabnya Syafi'i, gerakannya kalau seperti ini mazhabnya Maliki, kalau seperti ini Hambali, kalau seperti ini Hanafi, ya, yang lebih terkenal yaitu 4, ya, yang paling terkenal, ya, walaupun masih ada banyak mazhab yang lain, cuman karena tidak ada pengikut yang mempopulerkan dari pendapat imam-imam terdahulu, maka yang lebih populer dan banyak pengikutnya adalah 4 mazhab ini, ya, Hanafi, ya, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian yang paling muda yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah ta'ala, ya. Maka yang benar ketika kita di dalam mengamalkan Islam ini, sekarang kita nggak lepas dari pendapat dari imam madhab ini, ya. Maka bagaimana sikap kita? Maka sikap kita boleh kita mengatakan saya madhabnya Maliki, saya madhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafi, saya madhabnya Syafi'i, sebagaimana di Indonesia masyhur banyak Syafi'i, ya. Atau kita mengatakan madhab saya Hambali, ya, sebagaimana yang banyak dianut di Timur Tengah, Saudi, ya, terutama. Maka boleh kita mengatakan kita bermadhab dengan satu madhab. Akan tapi yang perlu diingat bahwasanya di dalam mengikuti kebenaran kita jangan sampai kaku hanya satu madhab itu saja yang kita anut, dalam artian bener salah pokoknya Syafi'i, bener salah pokoknya Hambali, bener salah pokoknya Maliki, bener salah pokoknya Hanafi. Ini nggak boleh, ya. Secara garis besar kita Syafi'i nggak ada masalah,
Ya, Hambali gak ada masalah atau yang lainnya. Ya. Tapi di dalam menimbang kebenaran maka harus benar-benar ditinjau dari sisi dalil dan dekatnya pendapat tersebut dengan kebenaran. Fanahnu la na'khudhu al-madhhaba li kulli ma fihi min isabatin wa khata'in. Maka kami tidak mengambil madhab atau satu pendapat likulli ma fihi min isabatin wa khata'in, ya, dari setiap apa yang di dalamnya itu benar atau salah. Artinya benar atau salah pokoknya satu mazhab. Itu bukan seperti itu caranya. Ya. Boleh seorang Syafi'i itu mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Karena apa? Mungkin sebagian besar pelajaran-pelajaran yang dia ambil melalui ulama-ulama Syafi'iyah. Enggak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai salah benar pokoknya Syafi'i. Ya, jelas-jelas pendapatnya salah, kemudian kita nggak mau tahu, karena saya Syafi'i ya sudah, walaupun yang benar itu Maliki, nggak gubris, nggak ada masalah. Yang penting pokoknya Syafi'i, ya, mati urip Syafi'i. Nah ini satu yang dinamakan ta'assub, itu seperti itu. Ya, yaitu berpegang teguh dengan satu pendapat walaupun pendapat itu salah, ya, asalkan dia mazhabnya pokoknya surah gagas, ya. Maka ini satu prinsip yang salah dan ini dinamakan ta'assub. Bal na'khudhu shawaba wa natrukul khata'a. Bahkan kita seharusnya mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Fa idza kunta Hanbaliyan, sebagai contoh, apabila engkau seorang Hambali, artinya belajar agama ini melalui madhab, melalui imam-imam Ahmad bin Hambal, pendapat-pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga murid-muridnya, ya, ini enggak ada masalah. Wa ra'aita as-shawaba fi mas'alatin minal masail ma'al malikiyah, ya. Sedangkan engkau melihat kebenaran di dalam satu masalah dari masalah-masalah yang ada, itu ternyata ada di mazhab Malikiyah. Ternyata dalam satu masalah pendapatnya Imam Malik lebih benar, mendekati kebenaran daripada mazhab yang dia anut, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, ya. Au ma'al Hanafi, atau ternyata yang mendekati kebenaran Imam Abu Hanifah atau Hanafi, atau Syafi'i, atau bersama Imam Syafi'i. Maka apa? Khudh biqauli Maliki atau Syafi'i atau Hanafi. Maka ambillah perkataan Maliki, Syafi'i atau Hanafi. Siapa yang mencocoki kebenaran, ambil, walaupun engkau berada di atas prinsip mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Demikian juga sebaliknya, kalaupun kita berada mengatasnamakan mazhab Syafi'i, oke, tidak ada masalah. Tapi ketika di dalam satu permasalahan, kenapa? Karena nggak selamanya satu mazhab itu memiliki kebenaran secara mutlak, ya, memiliki kebenaran secara mutlak, ya. Apalagi ranah-ranah yang memang ulama itu berbeda pendapat. Ya, maka bisa jadi satu permasalahan di mazhab yang kita tetapi tersebut ternyata yang lebih benar di dalam masalah tersebut itu mazhab yang lainnya. Ya, itu mazhab yang lainnya. Kita Syafi'i, ternyata masalah ini mazhab Hambali yang lebih benar, atau mazhab Maliki yang lebih benar, atau Hanafi yang lebih benar. Ya, maka kita ambil. Ya, bukan berarti kita orang yang pelin-pelan, justru itu namanya mengikuti kebenaran. Ya, ittiba'ul haq al-haqiqi, yaitu mengikuti kebenaran yang hakiki. Itu sebenarnya seperti itu. Karena pada dasarnya yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Itu kebenaran mutlak. Makanya dari seluruh pendapat imam madhab itu dibandingkan, artinya diteliti manakah yang lebih mendekati kepada sabda Nabi alaihi salatu wasallam.
Kalau memang itu ada satu hadis mungkin dipahami oleh para imam berbeda dari sisi pemahaman, maka kita bandingkan alasan-alasan mereka. Dalilnya satu tapi kok pendapatnya banyak. Ya, maka kita bandingkan. Ya, ini bagi orang khususnya para thalabul ilmi. Ya, yang belajar agama ini harus membandingkan seperti itu untuk mengetahui mana pendapat yang mendekati kebenaran. Ya. Wa in kana khilafa madhhabika, walaupun yang namanya kebenaran tersebut menyelisihi madhabmu. Ya, tidak satu kita madhab Syafi'i, kemudian ternyata di satu pendapat madhab Hanbali lebih benar, maka kita ambil madhab Hanbali, walaupun madhab Hanbali itu menyelisih madhab Syafi'i. Ya, lianna hadafaka al-haq, karena tujuanmu adalah kebenaran. Wal ibrah bima qama alaihi dalil, dan pelajaran itu diambil ya dengan apa yang tegak di atasnya dalil. Ya. Jadi yang menjadi inti adalah tegaknya dalil tersebut. Bersama siapa dalil tersebut, maka kita ambil, walaupun dengan mazhab yang berseberangan dengan mazhab kita. Ya. Hada huwal wajib. Inilah yang wajib. Hada in kunta min ahli ilmi. Ini kalau engkau termasuk ahli ilmi atau seorang thalabul ilmi. Artinya memang berkecimpung di dalam masalah-masalah agama itu, dia mungkin belajar ya khusus seperti anak-anak yang di pondok pesantren misalnya, atau belajar dengan para ulama ya. Kalau seperti ini maka harus dibandingkan, harus membandingkan ya. Amma idza kunta lasta min ahli ilmi, adapun apabila engkau bukan seorang thalabul ilmi ya, ngajine jarang, ngajine nek enek masalah toh ya. Kayak gitu, sing penting pokoknya sholat, poso, bukan ahlul ilmi. Artinya tidak fokus dengan ilmu agama secara detail, ya. Tapi yang penting kewajiban-kewajiban dilaksanakan, ya. Ini selain ahlul ilmi, orang-orang awamnya, ya. Fa'alaika, maka wajib bagimu kalau engkau bukan ahlul ilmi, antas ala ahlul ilmi al-mawthuqin, maka wajib bagimu untuk bertanya kepada ahlul ilminya yang dipercaya, ya. Dan ini bukan ta'assub, ya, sekali lagi bukan ta'assub, karena hakikatnya seorang yang awam ketika ingin melaksanakan satu amalan dalam Islam, ternyata dia bingung. Kok ini pendapat iki, ya. Maka kewajiban dia, karena dia baca kitab nggak bisa, ya. Kemudian membandingkan, apalagi nggak pernah belajar ilmu-ilmu yang menunjang untuk bisa memilih di antara pendapat para imam, ya. Maka dia harus bertanya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli dzikr, yaitu ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Bagi orang awam tanya, ya, ahlul ilmi di sekitarnya yang dia percayai, punya ilmu, ya, suruh memilihkan mana pendapat yang memang mendekati kebenaran, ya. Makanya di sini untuk bertanya kepada ahlul ilmi yang dipercaya, artinya yang benar-benar adil, benar-benar independen, yang dia walaupun bermadhab dengan satu madhab,
tapi tidak menggiring untuk fanatik kepada mazhabnya. Karena ada dikatakan ahlul ilmi ternyata menggiring orang awam untuk fanatik dengan satu mazhab tertentu. Ya. Menggiring pengikutnya orang awam untuk bermadhab atau berpendapat dengan madhab tertentu, entah salah entah benar, pokoknya satu madhab. Ya, kalau Syafi'i Syafi'i tok, nek Hambali Hambali tok, Maliki Maliki tok, ya, Hanafi Hanafi saja. Ya, maka ini namanya ahlul ilmi, tapi menggiringnya kepada ta'assub. Ya, maka cari ahlul ilmi yang benar-benar adil, yang benar-benar bisa mengarahkan kepada kebenaran, bukan hanya mengarahkan kepada kelompok ataupun mazhab tertentu. Ya. Fama aftauka bihi aqadta bihi, maka apa yang difatwakan kepadamu dari ahlul ilmi tersebut maka ambil. Ya. Kalau sudah dapat ahlul ilmi, kamu ambil. Difatwakan kamu harus mengamalkan seperti ini misalnya dengan dalil-dalilnya, ya. Apalagi diterangkan secara ringkas bahwasanya ini ada pendapat seperti ini, kemudian dengan alasan inilah mazhab ini, pendapat imam ini yang lebih mendekati dari sabda Nabi alaihi wasallam, maka ambil dan amalkan. Ya, dan bagi orang awam nggak usah kalau sudah mendapati satu pendapat yang untuk dia bisa amalkan, nggak usah cari-cari yang lain. Kalau memang dia sudah dapat ahlul ilmi yang dia percaya, ya, orangnya adil, ya, tidak menggiring dia untuk fanatik buta, ya, maka dia ambil pendapat tersebut, dia amalkan untuk dirinya. Ya, ngapain harus dibanding-bandingkan? Dia datang ke sini bagaimana itu? Kalau seperti itu biasanya dia bukan cari kebenaran tapi cari pembenaran. Satu contoh misalnya, ya, di dalam Islam ada satu pendapat bahwasannya apakah bacaan Al-Quran bagi mayit itu yang dihadiahkan pahalanya sampai atau tidak, ya, sampai atau tidak. Maka yang paling masyhur dari pendapat adalah antara pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini yang paling masyhur dua pendapat ini. Dan ini adalah guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal termasuk murid kesayangan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya. Dengan dalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada bagian bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Artinya kalau sudah mati dikirimkan pahala bacaan, ya, pahala bacaan. Jadi seorang baca Al-Quran kemudian tak niatkan untuk si fulan, pahala saya baca satu huruf itu kan dapat 10, ya, satu kebaikan dilipatkan digandakan 10, ya. Jadi pahala-pahala itu yang saya baca itu saya hadiahkan ila hadrati fulan, ya, kepada si fulan yang sudah meninggal. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya. Imam Ahmad sebaliknya mengatakan sampai. Ya, mengatakan sampai. Maka dari kedua pendapat ini bagi orang awam kalau tidak tahu, ya, maka dia tanya kepada ahlul ilmi. Kalau memang dia benar-benar datang kepada ahlul ilmi yang adil, ya, kemudian dia dipaparkan dalilnya Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad ini secara ringkas mungkin, kemudian alasannya yang paling kuat itu insyaallah Imam Syafi'i karena ini enggak sampai, ya, maka ya sudah dia harus mengamalkan itu.
artinya sudah dia keyakinan itu, ya, untuk dirinya sendiri, bukan untuk bukan untuk menghukumi orang. Itu bukan ranahnya. Orang awam itu tugasnya bertanya, diamalkan, bertanya, diamalkan, sudah itu saja, ya. Bukan tugasnya bertanya kemudian menghukumi orang lain yang berbeda dengan apa yang menjadi jawaban dari yang ahlul ilmi yang dia tanya. Misalnya dia tanya sampai enggak sampai, ya sudah. Kemudian lihat temannya ternyata menghadiahkan pahala bacaan Quran yang itu dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai, ya sudah biarkan saja. Itu yang dia pegangi. Ya, bagi orang awam yang tanya ternyata mendapatkan ahlul ilmi yang berpendapat menguatkan dari pendapat Imam Syafi'i, ya sudah, dia amalkan untuk dirinya sendiri, ya sudah, dia nggak mengamalkan itu karena dia meyakini dalilnya lebih kuat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tugas dia bukan untuk menghakimi orang lain atau saudaranya yang berpendapat sampainya menghadiahkan bacaan Al-Quran, ya. Termasuk amalan-amalan yang lainnya seperti gerakan sholat, apakah setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah dia tetap melipat tangannya, ya, ataupun dia mengirsalkan, artinya membiarkan tangannya, ya. Maka ketika dia tanya kemudian dijelaskan, ternyata dia lebih condong dari penjelasan ustadz tersebut, ya, yaitu dengan irsal ataupun dengan mengembalikan tangannya sebagaimana keadaan setelah takbiratul ihram, ya sudah, dia ambil itu. Bukan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk diamalkan, intinya itu, ya. Intinya itu. Adapun menjelaskan artinya saling beradu argumen, ya, apakah yang benar irsal atau yang benar tetap bersedekap setelah sami Allahu liman hamidah, itu urusan ahlul ilmi, ya, itu urusan ahlul ilmi. Adapun orang awam itu dia bertanya, dapat fatwa, amalkan sudah untuk dirinya. Itu tugas dia, ya. Wa hadza huwa thariqus shawab, dan inilah cara yang benar, ya. Untuk orang awam tanya saja. Tapi kalau untuk thalabul ilmi, ya, apalagi ahlul ilmi, maka dia bandingkan. Dia bisa mandiri dalam artian dia kumpulkan pendapat-pendapat para ulama dari satu masalah, ya, maka dia bandingkan mana yang lebih dekat dengan kebenaran, dia ambil yang itu, sudah, ya. Dia ambil satu pendapat, walaupun pendapat itu berseberangan dengan mazhab yang dia tetapi, nggak ada masalah, ya. Dan ini bukan talfik, ya, sebagaimana yang dilontarkan sebagian orang. Kalau orang itu mazhab Syafi'i kok ngambil pendapatnya Hambali, terkadang mazhab Maliki, terkadang mazhab Hanafi, wudu kok macam-macam, ya. Ada orang wudu dengan sedikit air pakai mazhabnya Syafi'i, terkadang ini bagian ini pas nyuci ini mazhabnya Maliki, pas nyuci ini mazhab Hambali, pas nyuci ini mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Itu dikatakan talfik katanya, ya. Talfik itu mencela-menceli, ya. Maka ini tidak benar, ya. Talfik itu ketika seseorang mengambil mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini sesuai dengan hawa nafsu, itu namanya talfik. Tidak berdasarkan pertimbangan mana yang lebih dekat dengan kebenaran, ya. Namanya talfik itu seperti itu, ya. Jadi kalau pas masalah ini kok serpum iki, ya, istilahnya seperti itu. Masalah ini aku serke ya iki, ya. Tapi serke kerenteke hati kok, ya, bukan masalah dalil, ya. Itu namanya talfik, ya. Jadi sesuaikan hawa nafsu. Hawa nafsu saya condong ke sini, ya ambil ini. Hawa nafsu saya condong ke sini, saya ambil ini. Misalnya di dalam mazhab itu ada pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwasanya nikah tanpa wali itu sah.
Ya, nikah tanpa wali sah. Beliau mengkiaskan dengan bahwasanya seorang itu kalau memiliki barang, seorang wanita kalau memiliki barang, itu kan dia jual tanpa izin wali pun sah kan jual belinya. Ya, maka dikiaskan dengan itu. Sama ketika dia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, sama seperti jual beli. Ya, maharnya itu sebagaimana imbalannya kan. Ya. Tapi ini kan jelas bertentangan dengan dalil. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Ya. Tidak sah nikahnya bagi orang yang nikah tanpa wali. Dan padahal Rasulullah sudah mengatakan bagi orang yang tidak memiliki wali, fasultanu liman la waliya lahu. Maka hakim, pemerintah setempat yang berkuasa, waliul amr, itu adalah wali bagi orang yang enggak punya wali. Dalam hadis, yang enggak punya wali saja suruh mengangkat pemerintah jadi walinya. Ya. Bagaimana dengan yang tidak memiliki wali sama sekali? Artinya nggak pakai wali, maka nggak sah. La nikah illa biwali. Maka kiasnya Abu Hanifah ini salah, ya, karena bertentangan dengan dalil dan karena memang ini belum sampai kepada beliau, ya, sehingga beliau mengkiaskan, ya, dan ini tampak jelas kesalahannya, ya. Dan kesalahan beliau tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau seorang mujtahid. Beliau mendapatkan 1 pahala. Ya, tapi yang mengikuti, ya hati-hati yang mengikuti, ya, maka jangan mengikuti dengan hawa nafsu. Wah, kok penak ya. Isang gua ojo-ojo iya nek ndi kepada wong wedok wis pokoke nikah wae sah. Ini mazhabnya Abu Hanifah, tenang saja. Nah, Abu Hanifah dapat pahala, kesalahannya diampuni. Lah ente, ya, nikah sak-sae ngajak seorang wanita nikah tanpa wali, dosa, ya, bukan seorang mustahid, ya, cuma ngekor, ya, ikut-ikut tapi tanpa mempertimbangkan dasar dari pendapat tersebut, ya. Ini namanya talfik, itu seperti itu. Ya, nek nikah tanpa wali kok ketok wis ora penak iki mumpung enek imame iki. Ya, apalagi imam 4 iki sing terkenal iki, wis tak jiko iki wae. Yes. Nek liyane engko imam iki, liyane imam iki. Nah, sesuai hawa nafsu ini namanya talfik, ya. Baik, itu ya. Hadza huwa thariqus shawab. Inilah cara yang benar. Ahlul ilmi, thalabul ilmi, maka membandingkan yang sesuai dengan dalil mendekati kepada kebenaran, ya, itu yang mana dia pilih walaupun bertentangan dengan madhabnya. Adapun orang awam tugasnya bertanya kepada ahlul ilmi yang dia percayai tentang keadilannya, tidak mengajak kepada ta'assub madhab, fanatik dengan madhab walaupun salah. Maka dia bertanya kepada sosok ahlul ilmi tersebut yang adil tersebut, dan kemudian kalau difatwakan maka dia amalkan untuk dirinya, ya. Sekali lagi diamalkan, bukan untuk menyalahkan saudaranya, tapi dia amalkan untuk dirinya, ya, karena bukan ranah dia untuk menyalahkan saudaranya karena dia orang awam, ya. Orang awam bertanya sudah, amalkan, itu saja, ya. Amma ta'assubul lil mazhab, adapun ta'assub fanatik dengan satu mazhab tertentu, benar salah pokoknya satu mazhab itu, sawa'un kana haqqan aw batilan, baik mazhab itu benar ataupun salah, fahadha min umuril jahiliyah, maka ini di antara perkara-perkara jahiliyah, kama dzakarallahu 'anil yahud, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Fanatiknya dengan nabi mereka saja. Nek orang nabi Bani Israel orang, ya, wis di blacklist. Pokoknya baik itu benar-benar nabi yang hak, ya, bahkan nabi yang paling agung sekalipun, karena bukan dari Bani Israel nggak mau, ya.
padahal jelas kebenarannya. Maka ini sama dengan orang yang nek ora mazhab Syafi'i ora, nek ora mazhab Hambali ora, nek ora mazhab Maliki ora, nek ora mazhab Hanafi ora. Wis ya, dengan satu mazhab saja. Padahal tidak menutup kemungkinan, dan ini jelas bahwasanya namanya kebenaran itu nggak mungkin berada dalam satu mazhab tertentu. Ya, sebagaimana yang para ulama katakan, para ulama itu nggak mungkin, ya, setinggi apapun kedudukannya, nggak mungkin mengetahui kebenaran itu 100%. Ada yang dalam satu masalah dia 90%, ada yang 70%, ada yang 50%, maka dibandingkan. Ya, dan yang menjadi catatan terakhir bahwasanya, ya, ketika kita memilih satu pendapat, ya, dari ulama tertentu, dari mazhab tertentu, itu bukan berarti kita ta'assub, ya, bukan berarti kita ta'assub. Selama ketika kita memilih itu dengan dasar alasan yang benar, karena sesuai dengan dalil, mendekati pemahaman kebenaran, ya, kita ambil. Dan sebaliknya, ketika kita meninggalkan satu pendapat dari mazhab tertentu, bukan berarti kita menghinakan atau kurang ajar dengan mazhab tersebut, dengan imam yang memiliki mazhab tersebut. Misalnya kita tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini, ya, masalah tertentu, misalnya kita mengambil mazhab Hanafi, ya, bukan berarti kok kita terus kemudian ada tuduhan-tuduhan kowe iki karo Imam Syafi'i apa nih ilmu ngirane sanjung kuku, ya, kok wani-wani meninggalkan mazhab Syafi'i, wani-wani ngomong mazhab iki salah dan sebagainya. Kita nggak mengatakan salah, ya, kita nggak mengatakan kita ini sebanding dengan Imam Syafi'i, tapi kita membandingkan ternyata yang mendekati kebenaran adalah dari mazhab yang lainnya, mazhab Maliki atau Hanafi atau Hambali, ya. Makanya kaidahnya di dalam mengikuti para ulama itu adalah kita mengagungkan seluruh para ulama, ya, khususnya imam 4 mazhab, ya. Akan tapi pengagungan kepada para ulama ini, kecintaan kepada para ulama ini bukan berarti seluruh pendapatnya diambil. Ya, sebagaimana Imam Malik sendiri mengatakan, kullu qaulin yu'khadh wa yutrak. Seluruh ucapan itu bisa diambil, bisa ditinggalkan. Ya, kecuali penghuni kubur ini, kata beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya wajib diambil, mutlak. Ya, maka tidak ada selain Nabi SAW itu yang ucapannya harus diambil semuanya. Ya, maka mencintai, mengagungkan ulama itu bukan berarti mengambil semuanya mentah-mentah ucapannya, pendapatnya, itu enggak. Sebaliknya, ketika kita tidak mengambil pendapat atau ucapan salah seorang ulama, bukan berarti kita menghinakan atau kurang ajar dengan ulama tersebut atau membandingkan diri kita dengan ulama tersebut, enggak. Karena ini masalahnya kebenaran. Mana yang lebih dekat dengan kebenaran kita ambil. Bahkan ini sudah pesan dari seluruh para ulama. Ya. Pesan dari seluruh para ulama yang mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis sahih, itulah madhabku. Bahkan Imam Syafi'i berani mengatakan, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang telah sahih dari Rasulullah SAW, maka aku rujuk hidup ataupun ketika aku mati. Artinya dalam keadaan hidupnya Imam Syafi'i atau matinya, beliau sudah mengikrarkan dia rujuk kepada pendapatnya yang memang itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Karena beliau juga menyadari bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Walaupun kebenaran bagi seorang ahlul ilmi itu kebaikan, kebenaran itu dominan dibandingkan kesalahan, dibandingkan orang awam. Kalau orang awam terkadang dominannya kepada kejelekan, dominannya,
ya, kepada kekeliruan dari pendapat-pendapatnya. Tapi kalau ahlul ilmi dominannya kepada kebenaran. Ya, jadi ini Allah alam bisawab, kita tidak boleh ta'assub kepada satu pendapat, ya, benar atau salah, ya, karena ini merupakan di antara sifat orang-orang jahiliyah, ya, yaitu sebagaimana sifatnya orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan hanya beriman kepada nabi mereka saja, yang sebenarnya itu adalah pengakuan dusta karena mereka pun membunuh nabi-nabi dari kalangan mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.